Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng aku di channel Teknisi Digital. Di video kali ini aku mau cerita sebuah pengalaman aku memperbaiki TV 24 inci yang suaranya sember. Kalau misalnya kalian adalah pelanggan, kalian pasti tahu karena video fullnya tanpa banyak editing ini dan itu aku masukin khusus untuk pelanggan. Jadi sebetulnya pelanggan itu adalah orang-orang yang pengen ngelihat detail servis sampai dia pun mungkin pusing nontonnya gitu, karena kegagalan-kegagalan yang ada pun aku taruh di sana dengan apa adanya. Jadi terima kasih yang udah berlangganan, yang udah support channel ini sampai segininya gitu ya, sampai gede, hampir ke 100.000 subscriber dan 1 juta subscriber. Doain ya. Yang aku pengen ceritain di video kali ini adalah suka duka dalam memperbaiki TV LG 24 inci yang suaranya sember. Ada suara ada suara vokalnya gitu, atau suara nada tingginya nggak ada treble-nya. Kata yang punya, kemungkinan sih rusaknya adalah speaker gitu. Aku juga agak heran, kok dia bisa tahu gitu loh. Tapi juga sedetik kemudian nggak heran-heran kali sih, karena yang namanya tahun 2026 itu kan udah zamannya internet, jadi tinggal ketik aja di internet dia bakal muncul problem TV yang suaranya sember, kemungkinan kerusakan di speaker kayak gitu. Akhirnya bener lah aku bongkar itu speakernya, tepatnya aku bongkar TV-nya gitu untuk ngelihat speakernya. Dan ternyata aku bener-bener nemuin speakernya dalam keadaan yang udah berlubang di pinggirnya tuh, membrannya habis, tinggal tengahnya doang. Jebol, hancur nih, karetnya udah tua. Akhirnya mau nggak mau harus cari penggantinya. Dan masalahnya TV 24 inci ini, kalau mau kita cari spare partnya itu nggak bakal ada, apalagi spesifikasinya adalah speaker yang ukurannya 8 ohm impedansinya dan dayanya adalah 3 watt. Itu agak susah carinya. Jadi solusinya adalah harus kanibal dengan cara mencari TV 24 inci juga yang udah lama, merek LG juga, yang kira-kira speakernya masih bagus meskipun seluruh mesin dan bagian-bagian yang lainnya udah rusak gitu. Kita ambil speakernya aja. Itulah solusinya. Ini udah lama rusak nih. Mainboardnya rusak, adaptornya rusak, jadi nggak bisa dipakai sama sekali. Ayo kita bongkar. Nih, speakernya 8 ohm 5 watt, maksimal 7 watt. Ada tulisannya. Nih. Lubangnya ada di sisi kiri kanan. Ini speaker mau nggak mau harus bisa digunakan, soalnya udah nggak ada lagi penggantinya. Terus udah selesai? Belum, karena masih ada problem-problem berikutnya, yaitu ternyata setelah coba aku bongkar, terus pengen aku tutup gitu ya, udah selesai, terus aku tutup. Pas aku tutup, itu nggak mau rapet bagian bawahnya gitu loh. Habis itu kan aku harus sabar ya. Namanya servis juga dia harus sabar. Kalau nggak sabar biasanya bakal hancur. Apalagi ini TV LED. Bagian bawah nggak rapat. Bisa sih sebetulnya kita paksa. Tapi aku saranin jangan dipaksa deh. Kalau misalnya kalian ngerjain TV yang kendalanya itu seperti ini. Karena kalau kita paksa kacanya bakal pecah. Lebih baik kita bongkar lagi. Kita coba perhatikan betul-betul kira-kira bagian apa yang membuat dia itu ganjel. Dia harus bener-bener nggak ada benda-benda asing yang masuk ke dalamnya. Dan ternyata bener, begitu aku bongkar lagi, ada logam yang harusnya tuh ada di bagian tengah TV, itu ternyata terlepas dengan nggak sengaja gitu loh. Ternyata ada holder yang lepas loh. Untung belum dinyalain. Nyempil dia di bawah mainboard. Holder ini
holder untuk bagian ini. Dan parahnya lagi dia terselip di bawah mainboard, dan di bawah mainboard itu kan ada jalur rangkaian ya. Karena ini kan PCB double layer, jadi atas bawah ada kakinya atau ada komponennya. Dan kalau misalnya itu nempel kaki satu ke kaki yang lain itu, terus nggak sengaja kita hidupin atau sengaja kita hidupin, otomatis mainboardnya rusak. Akhirnya nggak jadi cuan, terus memble, ganti rugi. Jadi aku saranin buat kalian yang pengen bongkar-bongkar TV, harus latihan lah, harus belajar lah ya. Harus minimal punya kesabaran yang tinggi. Kalau misalnya kira-kira nggak yakin, jangan dipaksain. Sabar aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel teknis digital teman-teman. Di video kali ini saya mau modifikasi sebuah Dan normal dah suaranya. bukan ya speaker pasif. Itu dulu yang pengen aku sampein. TV-nya udah sembuh total. Sekarang pengen aku kenalin alat-alat sama kalian yang aku gunakan untuk memperbaiki TV ini. Yang pertama adalah obeng. Seperti ini, obeng plus besar. Dikasih magnet neodymium bekas harddisk yang udah rusak. Nih penting banget buat bongkar baut-baut atau skrup-skrup TV. Nah setelah skrup-skrupnya dibuka, karena ngebukanya susah, kita masih butuh beberapa buah alat lagi. Yang aku gunakan adalah 2 buah obeng min plus seperti ini, bisa dibolak-balik. Dan yang aku pakai di sini adalah obeng minnya aja. Nih, butuh 2 buah. Kita masukin ke celah-celah yang sempit, terus kita agak congkel sedikit, tapi hati-hati jangan sampai kena kaca. Terus pas sudah bisa dibongkar, kita kan butuh motong kabel speaker. Nah, kita potongnya pakai ini, pakai tang potong merek Jason yang aku pakai. Habis itu kan kabelnya udah dipotong tuh. Nah, kita kupas pakai tang pengupas kabel seperti ini. Aku pakai yang 1 mm karena kabelnya pas kalau dikupas pakai yang ukuran 1 mm. Pas sudah dikupas, kita panasin solder. Aku pakai solder merek Vicero, murah nih harganya. Kemarin aku beli berapa ya? 20 ribuan kalau nggak salah. Tapi matanya diganti dengan mata solder yang bagus seperti ini. Jangan pakai mata yang asli, matanya harus diganti. Meskipun kelihatannya buruk, tapi ini enak banget kalau dibuat nyolder. Dia nggak bakal ngerusak kaki-kaki komponen dan jalur PCB. Karena kalau terlalu panas biasanya malah ngerusak. Habis itu, supaya lengketnya tuh pas banget, nah aku gunain ini nih, soldering paste atau pasta solder yang ini. Jadi ini kita buka, terus kita kasih di kabelnya, terus kita panasin kabelnya pakai solder, terus kita kasih timah. Aku pakai timah merek Kitani yang ukurannya adalah 0,8 10 meter. Pakainya cukup dikit aja dah, bagus banget. Ada satu lagi, aku juga pakai selongsong kabel atau solasi bakar seperti ini yang ukurannya 125 derajat Celcius 600 volt, diameternya 0,2 garis miring 1,0. Jadi nggak perlu disolasi sambungan kabelnya, cukup dimasukin ini terus dibakar, rapi jadinya. Itulah alat-alat yang dipakai untuk memperbaiki TV ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye. Bye-bye.